ceritain di episode yang awal-awal ini adalah pengalaman aku sendiri tentang gimana ceritanya aku bisa tinggal di luar negeri, bisa kuliah di luar negeri, dan akhirnya sekarang kerja di luar negeri juga. Untuk cerita yang part kedua ini, aku akan ngelanjutin dimana terakhir kan aku udah cerita tuh gimana cerita aku bisa kuliah di Singapura. Nah sekarang aku mau cerita kenapa aku akhirnya bisa pindah ke Inggris dari Singapura, padahal itu dari D3 ke S1 gitu. Kayaknya ribet banget kan. Dari aku pertamanya kuliah di Indonesia, terus aku kuliah di Singapura lagi, terus akhirnya ke Inggris. Habisin duit banget gak sih guys? Well, tapi gimana ya, itulah jalan hidup orang yang aku bilang unik. Jadi cerita unik aku ini juga memberikan aku banyak banget pelajaran, dan aku juga bisa ketemu sama banyak banget orang dari seluruh dunia. I'm very thankful for it, alhamdulillah. Dan aku pengen banget untuk share gimana ceritanya aku bisa akhirnya mutusin untuk pindah ke Leeds dari Singapura. Nah, kalau dari episode yang pertama itu kamu bisa detail ngelihat cerita aku di Singapura, ngedengerin semuanya sedetail-detail mungkin yang bisa aku ceritain. Nah, untuk yang sekarang aku akan lebih cerita tentang Inggris. Jadi kalau mau dengar cerita tentang aku kuliah di Singapura bisa nonton part yang pertama ya. Nah, untuk part yang kedua ini aku akan mulai dari kenapa aku bisa pilih kuliah di Inggris dan milihnya tuh bukan di London. Well, waktu itu jadi berlanjut dari ceritanya, aku emang suka datang ke pameran pendidikan gitu kan. Waktu itu aku ambil break dari Januari sampai akhir aku berangkat lagi kuliah di bulan September. Itu tuh aku bener-bener kayak semacam gap year ya. Itu hampir setahun kan. Jadi aku udah cerita juga di episode pertama kalau aku dulu tuh ngambil gap year itu aku banyak ngelakuin freelance job, terus aku juga main musik lagi. Jadi bukan berarti aku ngebuang waktu begitu banyak. Di waktu yang aku senggang itu aku sebenarnya stay productive dan ngelakuin banyak banget hal. Well, dari situ berlanjut akhirnya aku ke pameran pendidikan. Terus aku juga suka nonton YouTube tuh dulu. Kan aku udah YouTuber nih, Sheila. YouTuber dari tahun 2006 loh, udah lama banget. Cuma aku emang gak pernah benar-benar niatin bikin konten. Kayak baru sekarang ini aja aku punya ide untuk kenapa enggak explore lebih banyak tentang YouTube dan ngebuat channel aku tuh lebih konsisten uploadnya. Dan aku pengen bikin konten yang aku bisa discuss sama kalian, aku bisa interaction, biar lebih banyak apa ya, sharing-sharing aja, karena aku suka banget sharing dan tukar pikiran. Sama aja sharing dan tukar pikiran ya, semacamnya lah pokoknya. Pengen bisa lebih interaktif aja sama orang-orang yang udah baik banget nge-subscribe aku selama ini. Terima kasih. Bertahun-tahun aku uploadin banyak yang gak jelas juga. Selain music covers, mungkin music covers aja aku agak-agak jarang sebelumnya. Dulu sering upload awal-awal kayak tahun 2011, 2012, atau 2009 gitu. Tapi aku udah lama banget gak upload cover. Akhir-akhir ini aja karena aku akhirnya punya waktu. Dan kuliah aku udah selesai juga S2-nya, S1 juga. Setelah S1 selesai tuh aku sibuk banget kerja kan. Bener-bener jadi corporate slave. Dan akhirnya sekarang aku bisa mulai balance waktu aku. Kenapa enggak gitu kan. Nah, daripada banyak basa-basinya, lanjut aja. Di episode kedua ini akhirnya aku jadi bingung. Jadi waktu aku datang ke pameran pendidikan, banyak banget tuh universitas yang ada di UK. Jadi di UK itu kan UK sendiri tuh ada England, ada Scotland, ada Ireland, Northern Ireland juga. Jadinya atau Wales. Kita harus milih di bagian UK mana itu yang kita mau kuliah. Kita harus milih di daerah mana, dan aku tuh suka banget sama bagian UK yang England memang. Karena dulu mama aku juga pernah belajar di Birmingham, terus tante aku juga dulu kerja di London. Jadi aku benar-benar inspired sama foto-foto mereka, cerita-cerita mereka. Aku jadi kayak, oh oke deh, kalau gitu aku bakal cari universitas di England gitu. Dan akhirnya aku jot down apa aja university yang aku pengen. Dari yang di London juga ada, waktu itu sebenarnya di list. Sama ada juga di luar kota, beberapa uni yang emang menyediakan program untuk
aku terusin studi aku. Oh ya, aku buat yang baru nonton, aku tuh sebenarnya dulu jurusannya graphic design. Graphic design itu banyak banget cabangnya sebenarnya, jadi gak semua sekolah itu nyebutnya graphic design. Kebetulan waktu aku di Singapura disebutnya visual communication, dan waktu aku di LaSalle College di Jakarta aku ambil digital media design. Jadi itu graphic design dan multimedia. Nah, untuk yang di Inggris akhirnya aku udah bener-bener tuh datengin banyak banget stand universitas. Sebelum Inggris aku juga sempat datengin Kanada, Australia dan lain-lainnya, tapi yang masih masuk di kantong, masih masuk akal harganya. Dan untung aja orang tua aku punya privilege untuk bisa biayain aku. Mereka benar-benar concern sama pendidikan. Akhirnya aku dibolehin untuk milih UK, karena dibanding yang lain harganya juga lebih ekonomis. Itu setahun udah bisa selesai S1-nya. Terus kebetulan banget aku emang kayak ngerasa udah jodoh banget sama sekolah itu ya. Ada representatifnya datang ke Indonesia. Aku kebetulan dulu kuliahnya di Leeds Beckett University. Dan waktu itu representatifnya benar-benar kayak ngejelasin aku secara detail sekolahnya itu kayak gimana, terus fasilitas yang mendukung pembelajaran aku di sana itu gimana, dan dosen-dosennya gimana. Dan on the spot dia tuh langsung liat transkrip aku, dan dia janjiin dia bakal bantu untuk escalate application aku biar bisa cepat untuk tahu hasilnya. Dan karena aku benar-benar datang dan ketemu dia, orang yang benar-benar dari Leeds Beckett University itu, akhirnya nggak lama, aku mungkin nunggu sekitar 1 bulan, aku udah dapet offer letternya tuh dari Leeds Beckett University. Untuk yang nggak tahu, offer letter itu jadi universitas di luar negeri. Modelnya adalah kita kalau S1 di UK ya, kita masukin aplikasi kita ke portal namanya UCAS. Itu sekarang harusnya masih sama sistemnya, UCAS. Dan di UCAS itu kita nanti akan upload berbagai transkrip kita, terus upload juga nilai-nilai. Selain transkrip dan nilai itu, kita juga upload personal statement. Personal statement itu esai, dimana kamu harus bikin esai dan menjelaskan kenapa kamu pengen banget untuk kuliah di universitas tersebut dan di jurusan tersebut. Itu yang akan nentuin kamu diterima atau enggak. Jadi mungkin kalau di Indonesia modelnya kayak pakai tes gitu. Di luar negeri tidak semua universitas itu pakai tes, tapi kebanyakan dari mereka, apalagi kayak di Western Universities yang kayak di Australia atau UK atau Amerika, itu mirip setahu aku. Jadi mereka pakai essays kebanyakan selain exam. Untuk S1 kebetulan aku masuk jurusan itu nggak ada exam, benar-benar purely pakai essay. Dan untung aja essay aku akhirnya oke. Setelah merangkai-rangkai kata indah, akhirnya aku bisa diterima di situ, dan aku tinggal 1 tahun lagi nerusin S1-nya. Abis itu, abis aku terima offer letter itu kayak, ya Allah, terima kasih banget. Kayak after all of this journey, aku tuh sempat bingung sejujurnya waktu berapa bulan aku nggak kuliah itu. Aku kayak bingung, ya ampun, aku tuh udah ngabisin duit orang tua aku untuk kuliah. Yang di Singapura kan harus ke postpone kayak gitu, walaupun emang bukan salah aku juga sih ya. Itu karena emang kebetulan keadaannya lagi seperti itu. Detailnya di episode 1. Dan aku tuh udah pengen banget cepet kuliah, cepet lulus, jadi biar aku bisa dapat kerja dan bantuin orang tua aku juga, udah gak ngerepotin lagi gitu. Aku udah lega banget tuh ya, pokoknya aku bener-bener determined banget. Oke, aku harus berangkat, harus kuliah yang benar, harus dapet nilai yang bagus dan kerjaan yang bagus. Nah, akhirnya nyampe deh di bulan September 2013. Itu asli yang namanya deg-degan, beneran deg-degan banget, karena aku emang udah pernah tinggal di Singapura sebelumnya. Tapi kan Singapura itu seperti kalian tahu deket banget ya, apalagi kalau mau ke Indonesia bisa naik ferry ke Batam gitu ya, cuma 30 menit. Kalau Inggris kan non jauh di sana, itu berpuluh-puluh jam, nggak berpuluh-puluh sih, belasan jam, I mean. Well, itu jauh sih menurut aku. Flightnya jauh, dan aku pun nggak pernah ke UK sebelum aku kuliah S1 itu. Aku cuma dengar cerita dari mama aku dan tante aku. Jadi aku benar-benar deg-degan banget. Dan aku nggak pernah tahu Leeds itu sebenarnya kota apa. Kalau London kan semua orang tahu ya. Misalnya kita bilang, aku kuliah di UK, oh mungkin di London ya, lalala. Kayak orang tua aku aja tadinya selalu bilang, oh iya anak saya kuliah di London. Jadi Leeds itu sebenarnya kota, dan salah satu kota yang paling besar juga di UK. Sebenarnya Leeds itu dari lama dulu dia menjadi salah satu kota market city yang paling besar di
Eropa karena emang peradaban pasar, market, dan juga kalau pernah tahu brand Marks and Spencer itu asalnya juga dari Leeds. Jadi Leeds itu salah satu kota yang menurut aku membawa revolusi juga sih untuk UK sendiri. Kotanya itu orang kalau belum kenal Leeds mungkin, di mana itu Leeds gitu, ngapain kan? Terus kayak tourism tuh kayaknya nggak terlalu banyak ngebahas kota Leeds. Padahal menurut aku banyak banget hal menarik yang bisa dilihat di kota itu. Dan aku tuh bersyukur banget, Leeds itu bener-bener so beautiful, seriously. Jadi aku di sana tuh ngerasain banget yang namanya arsitektur yang bikin aku mesmerize karena perpaduan klasik, mereka tuh benar-benar mempertahankan bangunan asli ya, heritage banget kalau di UK. Dan selain itu mereka juga punya gedung modern, tapi mereka berhasil untuk mengcombine gedung modern dan klasik itu jadi satu harmoni yang sangat wow gitu. Jadi aku benar-benar waktu pertama kali datang ke sana, first impression aku benar-benar baik dan orang-orangnya sangat-sangat ramah. FYI, untuk kalian yang tertarik untuk kuliah di UK, kalau kota-kota yang lebih kecil gitu malah biasanya orangnya cenderung lebih apa ya? Aku nggak bilang di kota lain orangnya jahat, enggak gitu. Tapi orang-orangnya itu lebih akrab mungkin karena emang orangnya nggak banyak, nggak terlalu banyak orang. Terus orangnya tuh lebih akrab, lebih kekeluargaan. Jadi aku ngerasa very welcome waktu datang ke Leeds pertama kali itu. Nah, terus lanjut lagi ceritanya. Apa lagi ya? Mungkin kalian kalau yang nggak pernah denger Leeds, atau mungkin kalian nonton bola. Kalau kalian nonton bola, mungkin kalian pernah denger Leeds United. Itu sebenarnya salah satu klub Liga Inggris yang kebetulan tahun ini mereka masuk lagi ke Liga Inggris. Dan aku selain denger Leeds United itu, aku sebenarnya dulu pernah nonton Finn and Jack Harris. Mereka YouTuber yang pada masanya tahun 2013 itu sempat ngetop banget. Nah, mereka salah satu dari mereka tuh aku lupa, kayaknya Finn ya. Dia pernah kuliah di Leeds University. Jadi aku cerita aja, Leeds itu tuh satu kota tapi banyak universitasnya, nggak cuma ada Leeds University. Ada Leeds Beckett University di mana aku belajar, dan Leeds Beckett University itu mereka tuh kegiatan jurusannya lebih mengedepankan yang banyak praktikalnya. Itu kenapa aku akhirnya pilih Leeds Beckett University, karena jurusan aku tuh emang lebih bertumpu sama praktek daripada teori. Sedangkan di University of Leeds yang satunya itu, atau Leeds University, what do you call? Sebenarnya University of Leeds yang bener, oke? Itu tuh jurusannya lebih banyak mereka theory based atau enggak yang taught banget gitu. Sedangkan kalau di tempat aku dulu, Leeds Beckett University, itu tuh banyak praktikalnya, dan aku udah cocok banget sama program yang ditawarin, namanya Creative Media Technology. Jadi itu gabungan antara mixed media, multimedia, and graphic design, advertising, tapi juga ada sisi bisnisnya, di mana sisi bisnis itu jatuhnya kalau sekarang seperti digital marketing juga. Jadi itu kayak kombinasi semuanya, which is perfect banget buat aku pada saat itu. Dan berlanjut, akhirnya aku pun settle down di Leeds. Terus akhirnya aku ngerasain banget yang benar-benar namanya adulting phase atau proses pendewasaan. Karena di sana tuh aku benar-benar peralihan dari umur 19 tahun ke 20 tahun kan. Itu tuh berasa banget when you go to your 20s gitu. When you have your birthday for like your 20s, itu kayak ya ampun, aku udah kepala dua nih, aku harus sukses, aku harus kayak lebih ngejar ambisi aku lagi. Aku orang yang cukup ambisius, tapi menjalaninya juga santai. Jadi aku go with the flow. Kalau plan A nggak berhasil, aku akan punya plan B dan seterusnya. A, B, C, D, E, F, G, X, Y, J. Nah itu saran aku sih. Jadi di masa-masa adulting phase itu, dimana kamu udah mulai menginjak usia 20, itu penting banget untuk kayak legowo, menerima kalau orang itu tidak selamanya berhasil. Pasti ada kegagalan di dalam hidup kamu, tapi di balik kegagalan itu selalu diikuti dengan keberhasilan. Kalau kamu berhasil mengubah kegagalan kamu itu jadi pelajaran yang baik, dan kamu menjalaninya dengan senyum gitu. Jadi kamu jangan pernah jadi kayak bad mood, terus jadi kayak depressed. I think it's so wrong. You shouldn't blame yourself for any failure that happens in your life. Because I believe everyone have their own stories to reach their success. Ya nggak sih? I like being wise sometimes.
Oke, lanjut lagi. Pertama kali datang ke UK, aku feel welcome. Tapi aku juga at the same time, aku sedikit culture shock. Ini ada hal yang gila banget ya. Jadi pernah ada ceritanya dulu, temen aku orang Indonesia juga kebetulan kenalan waktu aku pakai pick up service kan. Jadi dulu aku tuh nyampe di Inggris itu dijemput sama tim dari Leeds Beckett University. Terus temen aku tuh kebetulan ada salah satu yang di bis tuh orang Indonesia juga. Aku kira, wah ini orang kayak orang Asia ya, orang mana ya. Terus ngobrol-ngobrol, wah orang Indonesia juga. Dan kita kebetulan tinggal di student hall yang sama. Dan kebetulan kita tinggal di tempat yang sama, tapi beda unit. Nah, di deket flat dia, ternyata ada polisi. Beberapa hari kemudian baru kita pindah ya, baru berapa lama, berapa hari kalau nggak salah. Itu tiba-tiba tuh ada polisi gitu, dan jadi rame banget. Ternyata ada anak yang ketangkap kalau dia itu drug dealer. Oh my god. Itu di saat itu aku bener-bener kayak, ya Tuhan kok bisa sih. Well, anak nakal di mana-mana ya. Don't do drugs guys, say no to drugs. Terus kalau di tempat aku itu sering banget bau ganja. Yang mungkin kuliah di UK juga mungkin udah pernah ngerasain ya, kalau di UK itu banyak banget orang pakai ganja. Jadi baunya itu tuh semerbak sampai aku udah hafal, dan akhirnya udah terbiasa sih. Awal-awal aja aku kaget banget, ya ampun banyak banget orang pakai ganja gitu. Mereka tuh pakai biasanya nggak yang nyuntik atau gimana sih ya, harusnya mungkin ada nggak ketahuan. Mereka mungkin yang kayak dipakai di dalam rokok gitu biasanya kan. Kalau rokok di sini memang mereka tuh evert banget ya, harus kayak ngelinting sendiri. Dan aku ngelihat orang-orang itu, anak muda baik melakukan hal tersebut, dan itu cukup bikin aku agak wow, aduh gimana ya. Tapi ya ampun, alhamdulillah banget ya, aku tuh berhasil menjaga diri aku di sana. Walaupun memang kuliah di negara barat itu terkenal dengan western life yang kayak night life-nya itu gila banget. Tapi aku berhasil menjaga diri dengan aku sama sekali tidak minum alkohol. Aku dulu belum berhijab, tapi I feel that I'm getting better and better. Aku lebih dewasa. Karena aku tinggal jauh banget dari orang tua, jadi aku nggak mau ngerusak trust yang diberikan sama orang tua aku gitu. Jadi aku berusaha banget untuk bisa manage diri, manage finance juga, manage kesehatan. Dalam artinya aku makan yang sehat, bisa ngatur gaya makan aku, olahraga yang baik, dan juga belajar dengan baik. Pastinya itu yang paling penting adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan procrastinate, oke? Dan di sana aku bener-bener ketemu banyak banget orang lagi, lebih gila lagi karena UK sendiri tuh very very international kan. Jadi orang-orangnya tuh ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, dari benua manapun, bahkan dari Australia, ada juga yang jauh-jauh kuliah di UK gitu. Jadi aku bener-bener ketemu orang dari seluruh penjuru dunia, dan Asia juga ada. Kalau Asia tapi kan di Singapura udah banyak juga, jadi aku mungkin gak terlalu kaget lagi gitu. Nah terus dari situ aku bener-bener ngerasain yang namanya, wah berarti kalau kita mau masuk ke dunia internasional, kita benar-benar harus bersaing sama mereka. Karena murid-murid internasional di sini tuh very very brilliant. Mereka tuh pede, percaya dirinya tinggi. Dan kebanyakan, aku nggak stereotyping ya, tapi mahasiswa yang dari Indonesia tuh biasanya kita tuh agak lebih pemalu. Kita nggak terlalu percaya diri. Mungkin nggak semua orang, tapi kebanyakan. I'm just saying, okay? Dan aku pun dulu bukan orang yang percaya diri banget, tapi untung aja dulu waktu aku SMP SMA aku udah biasa harus presentasi di depan kelas di sekolah aku dulu. Kurikulumnya tuh bener-bener ngajar kita untuk presentasi yang baik, dan aku akhirnya jadi good speaker. I think I'm not a really bad speaker, I was quite good. No, I still am, right? Aku bisa lebih percaya diri, padahal sebelumnya aku tuh pemalu banget. Bahkan kalau ketemu orang, aku natap muka mereka, natap matanya aja nggak bisa. Sekarang natap mata aku, oke? Dan aku tahu itu nggak sopan, jadinya aku pelan-pelan berusaha memperbaiki diri, dan aku mulai tinggal sendiri. Aku harus cari teman sendiri juga kan. Nah, jadi tuh aku bener-bener ngerasa, ya ampun aku harus cari teman gitu. Dari yang tadi di Singapura masih deket sama Indonesia, dan banyak teman juga karena deket kan jaraknya sama Indonesia, jadi banyak banget orang Indonesianya. Sampai di UK aku di Leeds itu tidak terlalu banyak dulu orang Indonesianya. Kalau sekarang aku denger sih lebih banyak ya, kalau dulu tuh dikit. Dan akhirnya aku pun bisa untuk menghapus rasa malu aku berteman sama semua orang, mau orang Indonesia, mau orang UK, orang negara lain, Turki, Ghana, banyak banget negara-negara lain yang akhirnya kita main bareng gitu. Seru banget pengalaman aku di Leeds.
Dan aku juga mulai untuk nekat nyoba kerja part time di UK. Tadi aku mikir kayak bisa nggak ya aku kerja di luar negeri gitu. Dan untung aja waktu aku masuk tuh ada kesempatan jadi student ambassador di universitas aku. Terus ada semacam interviewnya juga dan alhamdulillah aku tembus. Akhirnya aku ada deh di website Leeds Beckett University sampai sekarang. Yeay! Aku baru aja dikasih tahu foto aku dipakai lagi di salah satu website mereka. Kalau ada mau lihat boleh. Terus juga selain aku jadi model untuk kayak website mereka gitu, aku juga dulu harus nulis blog dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan murid baru gitu yang mau datang ke Leeds. Jadinya lumayan seru sih, aku bener-bener get in touch banget yang namanya digital marketing, dunia apa ya, engagement. Aku jadi suka banget ngobrol sama orang, lebih banyak interaksi gitu kan. International exposure-nya dapet banget deh, karena aku bener-bener kan student itu dari seluruh dunia ya, dan yang jadi student ambassador tuh dari berbagai negara juga. Jadi itu yang bikin pengalaman aku jauh lebih seru lagi.